Subbab D, latihan soal. Soal nomor 1, saat ini di Jakarta sedang terjadi booming ojek beraplikasi online. Perkembangan pesat ini memicu ribuan warga untuk bergabung dengan tujuan meningkatkan taraf hidupnya. Di samping manfaat bagi masyarakat, maka timbul permasalahan sosial, yaitu A. Terjadi kemacetan yang semakin parah, B. Berkurangnya hubungan ojek konvensional, C. Konflik antara pengojek aplikasi dan konvensional, D. Kebutuhan sepeda motor untuk ojek meningkat, E. Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat meningkat. Kali ini yang disoroti adalah tentang permasalahan sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah semua bentuk gejala sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang sesungguhnya, yang ternyata bisa membahayakan atau mengganggu keseimbangan masyarakat. Ini yang disebut dengan masalah sosial. Jadi semua bentuk gejala sosial akibat ketidaksesuaian nilai di dalam masyarakat dengan realita yang sebenarnya, yang bisa membahayakan maupun mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya kalau di Jogja itu banyak klitih atau mungkin secara umum ada begal misalnya. Itu termasuk masalah sosial, itu membahayakan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Maka kembali ke soal, di sini sedang booming. Yang booming adalah ojek beraplikasi online. Ternyata perkembangan ini memicu banyak warga bergabung dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf hidup, berarti kesenjangan sosial ekonomi meningkat, ini jelas salah. Karena banyak orang yang ikut ojek aplikasi online untuk meningkatkan taraf hidup. Artinya itu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang jadi masalah sosialnya yang mana? Ternyata ada benturan-benturan antara yang sebelumnya sudah ada dan ojek aplikasi online yang baru ini. Jawaban dari kasus ini adalah yang C. Adanya konflik antara ojek yang aplikasinya online dan yang sebelumnya ada, yaitu ojek konvensional. Yang jadi masalah itu di sini karena banyak warga yang menjadi ojek online itu seringkali kemudian dianggap merebut rezeki atau dan lain sebagainya istilahnya oleh mereka-mereka yang sebelumnya sudah jadi ojek duluan, yaitu ojek-ojek konvensional. Dan ini dianggap membahayakan, apalagi mereka sampai mengalami benturan atau konflik. Soal nomor 2, urbanisasi sering menyisakan masalah bagi desa yang ditinggalkan. Lahan pertanian menjadi terlantar. Para orang tua yang tinggal di desa sudah tidak mampu lagi untuk bertani. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah A. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bertani. B. Penduduk usia produktif di desa sudah pindah ke kota. C. Kemampuan penduduk desa memenuhi kebutuhan. D. Teknologi pertanian yang tidak menjangkau desa. E. Kondisi alam yang kurang baik untuk bertani. Urbanisasi. Urbanisasi apa itu? Urbanisasi. Kalau dari konsep simpelnya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Dari tempat yang dianggap jarang memiliki lapangan pekerjaan ke tempat yang lebih banyak peluang atau lebih banyak lapangan pekerjaannya. Itu yang disebut dengan urbanisasi.
Kenapa banyak orang yang melakukan urbanisasi? Karena di wilayah tempat tinggalnya itu mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Mungkin orang-orang di pedesaan, di desa itu kebanyakan orang ya bertani atau nggak berdagang, sehingga peluang-peluang pekerjaan yang lain itu sangat sedikit. Maka banyak orang yang memutuskan untuk melakukan urbanisasi, pindah ke wilayah kota, wilayah yang dianggap lebih banyak peluangnya untuk mencari pekerjaan. Oke, di sini yang jadi masalah adalah lahan pertaniannya menjadi terlantar. Kenapa bisa sampai menyebabkan lahan pertanian itu terlantar? Biasanya yang pindah ke kota itu anak muda atau sudah orang tua. Biasanya yang pindah adalah mereka-mereka yang masih muda untuk mencari pengalaman kerja, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kenapa kemudian lahan pertaniannya menjadi terlantar? Karena anak mudanya sudah pergi ke kota, karena penduduk usia produktif di desa sudah pindah ke kota. Jadi anak-anak mudanya sudah pindah ke kota, sedangkan yang tinggal di desa itu hanya tinggal orang tua saja. Sehingga biasanya kekuatan fisiknya sudah tidak sekuat anak-anak muda. Maka seringkali lahan pertaniannya menjadi terlantar. Jadi jawabannya adalah B. Penduduk usia produktif di desa sudah pindah ke kota. Soal nomor 3, akhir-akhir ini angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam kaitan ini, sosiologi dapat memberi sumbangan dalam bentuk kajian tentang A. Dampak terjadinya kriminalitas, B. Sebab-sebab terjadinya kriminalitas, C. Upaya-upaya pencegahan kriminalitas, D. Penanganan pelaku tindak kriminalitas, atau E. Pencarian pelaku tindak kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Kriminalitas atau kejahatan adalah semua bentuk perilaku yang melanggar norma atau aturan hukum. Jadi semua bentuk perilaku yang melanggar aturan hukum disebut sebagai kriminalitas atau kejahatan. Kita pernah bahas tentang ini kalau tidak salah ya. Ada tentang kejahatan yang terorganisasi, kejahatan kerah putih, kejahatan kerah biru, dan lain sebagainya. Oke, dalam hal ini, sosiologi bisa memberikan sumbangan dalam bentuk apa terkait dengan kasus kriminalitas yang terus mengalami peningkatan. Sosiologi itu fungsinya adalah untuk meneliti, untuk mengkaji fenomena yang ada di dalam masyarakat. Nah, fungsi kajian ini kemudian yang berhubungan dengan kriminalitas itu apa? Sosiologi bisa mengkaji sebab-sebab terjadinya kriminalitas. Kenapa bisa terjadi kriminalitas di wilayah A misalnya? Tadi sempat saya bilang tentang klitih. Kenapa kemudian di Jogja itu ada fenomena klitih misalnya? Karena ternyata itu mungkin hubungannya dengan geng-gengan, dengan geng, dengan eksistensi diri. Jadi ini masalah psikologisnya, membutuhkan pengakuan juga secara sosial. Ada juga yang ternyata disebabkan masalah ekonomi. Nah, banyak kemudian faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan sosiologi bisa mengkaji itu. Dari sebab-sebab terjadinya kriminalitas yang bisa dikaji oleh sosiologi, maka kemudian pihak yang punya wewenang bisa membuat upaya-upaya untuk menangani atau mencegah itu. Jadi sosiologi memberikan kajian tentang sebab-sebabnya, kemudian diberikan ke pihak yang berwenang. Oleh pihak yang berwenang, mereka membuat cara penanganan ataupun pencegahan.
Kalau sosiologi ya tidak bisa untuk membuat penanganan ataupun pencegahan. Yang bisa membuat ya pihak-pihak yang berwenang. Mungkin polisi, atau pemerintah, atau mungkin upaya pencegahan melalui sekolah. Seperti itu. Soal nomor 4, terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan mendorong terjadinya urbanisasi yang berdampak pada 1. Kepadatan penduduk di kota. 2. Meningkatnya kriminalitas. 3. Meningkatnya kegiatan sektor informal. 4. Berkembangnya pemukiman kumuh. Urbanisasi yang kita bahas. Tadi sempat kita bahas, urbanisasi secara simpel adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota, menuju tempat yang banyak lapangan pekerjaannya. Lalu apa yang akan terjadi di kota ketika orang-orang dari desa semuanya ke kota? Apa yang terjadi? Banyak sekali penduduk, katakanlah sekarang Jakarta. Banyak sekali orang yang menuju Jakarta untuk mencari pekerjaan. Apa yang terjadi di Jakarta? Pertama, kepadatan penduduk di kota meningkat. Ya. 2. Meningkatnya kriminalitas. Iya. Karena ada beberapa orang yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Maka ada beberapa yang terpaksa melakukan kejahatan. 3. Meningkatnya sektor informal. Banyak juga yang pergi ke kota untuk menjadi asisten rumah tangga misalnya, atau tukang parkir misalnya. Itu adalah kegiatan-kegiatan di sektor informal. Itu juga benar. Dan yang keempat, berkembangnya pemukiman kumuh. Banyak yang kemudian membangun rumah di wilayah-wilayah yang mungkin di sekitar jembatan, di sekitar sungai, di sekitar tempat pembuangan sampah bahkan. Itu membuat pemukiman kumuh. 1, 2, 3, 4. Pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Fenomena munculnya anak jalanan bukan karena adanya transformasi sistem sosial ekonomi. Orang tua anak jalanan umumnya mengalami distorsi nilai. Anak bukan saja dianggap sebagai beban, tetapi sekaligus dipandang sebagai alat yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah A. Kenakalan remaja, B. Perhatian orang tua, C. Kehidupan miskin, D. Kondisi psikologis, atau E. Kurangnya pendidikan. Kita ingat dulu latar belakangnya atau faktor-faktor penyebabnya masalah sosial. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi muncul akibat adanya perbedaan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan faktor ekonomi. Apa saja yang termasuk di sini? Misal yang pertama adalah pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor biologis. Misalnya penyakit menular, seperti pandemi COVID-19 atau mungkin gizi buruk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis. Ini berhubungan dengan adanya gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat. Misal ada fenomena bunuh diri, fenomena gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah faktor sosial budaya. Ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai,
norma dan perilaku masyarakat. Contohnya adalah kenakalan remaja. Pelecehan seksual juga iya. Ini adalah latar belakang atau penyebab-penyebab terjadinya masalah sosial. Kembali ke ilustrasi soal, di sini dikatakan bahwa orang tua anak jalanan umumnya mengalami distorsi nilai. Anak bukan saja dianggap sebagai beban, tetapi sekaligus dipandang sebagai alat yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Berarti faktor penyebab utamanya apa? Yang pertama adalah kehidupan yang miskin. Faktor ekonomi adalah penyebab utamanya. Bisa dipahami ya? Soal nomor 6, upaya sosiologis apa yang dianggap efektif mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? A. Peningkatan kesadaran beragama. B. Konsultasi klinis pecandu narkoba. C. Rehabilitasi mental pecandu narkoba. D. Kriminalisasi pecandu narkoba. Atau E. Penguatan kelompok anti narkoba. Di sini yang ditanyakan adalah upaya untuk mencegah. Berarti upaya preventif untuk mencegah tindakan kriminalitas. Dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkoba. Apa saja upaya-upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Yang pertama adalah penanaman pemahaman atau kesadaran beragama. Yang kedua adalah penerapan nilai-nilai moral atau nilai etika. Dan yang ketiga, melalui pendidikan. Jadi, melalui pendidikan, kesadaran beragama, dan penerapan nilai moral. Ini adalah 3 upaya yang sifatnya preventif, yang berupaya untuk mencegah agar individu di dalam masyarakat tidak melakukan tindak kriminal. Seperti itu. Oke, kembali ke pertanyaan. Yang sesuai dengan jawaban ini yang mana? Yang termasuk tindakan preventif untuk mencegah? Oh iya, yang jawabannya adalah yang A. Peningkatan kesadaran beragama. Itu yang sesuai ya. Yang lain itu tidak termasuk tindakan preventif. Yang lainnya adalah represif. Apa itu represif? Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Jadi kalau tindakan represif tujuannya untuk memulihkan keadaan. Soal nomor 7, kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking antar negara yang melibatkan banyak pelaku kejahatan yang berada di dalam dan luar negeri dikategorikan sebagai kejahatan A. Bilateral, B. Multilateral, C. Transnasional, D. Multinasional, atau E. Regional. Kita ingat dulu tipe-tipe kejahatan atau tipe-tipe kriminalitas. Ada banyak ternyata. Yang pertama, ada yang disebut sebagai victimless crime, atau artinya adalah kejahatan. Kalau victimless berarti tanpa korban. Kok bisa ada kejahatan tanpa korban? Bisa, karena yang jadi korban adalah dirinya sendiri. Misalnya penyalahgunaan narkoba. Itu tidak merugikan orang lain. Yang rugi adalah diri sendiri. Jadi penyalahgunaan narkoba termasuk sebagai victimless crime. Yang kedua, ada yang disebut sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih. White collar berarti
kerah putih. Maksudnya siapa itu kerah putih? Mereka-mereka yang punya wewenang dan kuasa, misalnya pejabat. Jadi korupsi termasuk di sini. Oke? Yang ketiga ada blue collar crime. Tadi sudah white collar crime, sekarang blue collar crime. Berarti kejahatan kerah biru. Kalau ini berarti golongan bawah. Orang-orang yang ada di golongan bawah, mencuri, merampok, demo anarkis misalnya. Itu termasuk blue collar crime. Selanjutnya ada organized crime. Organized crime artinya adalah kejahatan yang terorganisasi atau terencana. Misalnya pembunuhan berencana atau kemudian organisasi mafia. Nah, itu termasuk organized crime. Kemudian ada juga yang disebut corporate crime atau kejahatan perusahaan. Yes, kejahatan perusahaan. Mungkin pembuangan limbah sembarangan, kemudian pemalsuan tanggal kadaluarsa, dan sebagainya. Itu termasuk corporate crime, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai transnational crime. Artinya adalah kejahatan internasional. Berarti sudah melibatkan beberapa negara, misalnya penyelundupan narkoba, kemudian perdagangan manusia, kemudian terorisme. Itu kebanyakan masuknya sebagai transnational crime karena sudah melibatkan banyak negara. Dan yang terakhir adanya cyber. Kalau sekarang ada ini nih, cyber crime atau kejahatan melalui dunia maya. Misalnya hacking data bank misalnya, atau hacking data pemerintah dan lain sebagainya. Itu termasuk cyber crime. Oke, kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah perdagangan manusia atau human trafficking. Itu termasuk kejahatan yang mana? Kejahatan yang ini nih. Transnational crime atau kejahatan internasional. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 8.200 desa yang memiliki lumbung padi di Indonesia, disimpulkan bahwa desa yang memiliki lumbung padi tidak lagi memiliki warga yang miskin absolut. Hal tersebut disebabkan A. Lumbung padi menjadi jaring pengaman sosial dalam mencegah kemiskinan. B. Lumbung padi merupakan kearifan lokal yang pasti berguna untuk kehidupan. C. Masyarakat tidak bergantung pada pemerintah. D. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam masyarakat tersebut. E. Ada peluang bagi investor asing untuk masuk ke masyarakat tersebut. Di sini ada istilah miskin absolut. Kita ingat-ingat dulu apa itu miskin absolut. Kemiskinan absolut. Siapa saja yang termasuk orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut? Yaitu mereka-mereka yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Lah, garis kemiskinan itu berapa, Kak? Beda-beda. Kalau misalnya kita bicara UMR Jogja, misalnya 2 juta itu adalah UMR-nya Jogja, sekitar segitu.
Berarti mereka-mereka yang pendapatannya di bawah itu, misalnya pendapatannya 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan, nah mereka mengalami miskin absolut. Kebalikan dari kemiskinan absolut adalah kemiskinan relatif. Ada kemiskinan absolut, ada juga kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan absolut itu artinya adalah pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Kalau kemiskinan relatif itu membandingkan pendapatan seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi, misalnya saya punya pendapatan 2 juta per bulan, kemudian saya membandingkan dengan teman saya yang pendapatannya 5 juta per bulan, berarti saya mengalami kemiskinan relatif dibandingkan dengan teman saya itu. Oke? Kembali ke soal, di sini disimpulkan bahwa desa yang memiliki lumbung padi tidak lagi memiliki warga yang miskin absolut. Artinya di sini lumbung padi bisa berperan untuk mencegah kemiskinan. Kata kuncinya kan itu. Karena punya lumbung padi berarti tidak miskin. Ya, jelas. Jawabannya adalah yang A. Lumbung padi menjadi jaring pengaman sosial dalam mencegah kemiskinan. Jaring pengaman sosial, perlindungan sosial, intinya lumbung padi ini mencegah masyarakatnya mengalami kemiskinan. Soal nomor 9. Menurut Durkheim, bunuh diri karena anomi disebabkan oleh A. Putus asa, B. Pudarnya norma, C. Pengorbanan, D. Kepentingan individu, atau E. Krisis ekonomi. Jadi, Emil Durkheim itu punya pendapat atau kajian yang membicarakan tentang bunuh diri. Karena ini termasuk gejala sosial yang menjadi masalah sosial. Gejala bunuh diri itu banyak dialami oleh orang-orang. Kemudian Durkheim mengklasifikasikan gejala bunuh diri ini menjadi 4 kategori. Yang pertama ada yang disebut bunuh diri egoistik. Kedua, bunuh diri anomik. Ketiga, bunuh diri fatalistik. Dan yang keempat adalah bunuh diri altruistik. Oke, ada 4 kategori bunuh diri menurut Emil Durkheim. Yang pertama, egoistik. Artinya, bunuh diri egoistik ini akibat adanya integrasi sosial masyarakat yang terlalu lemah. Jadi, bunuh diri egoistik ini muncul karena keinginan diri yang tidak tercapai. Merasa kecewa, merasa depresi karena keinginannya tidak tercapai. Itu akibat integrasi masyarakatnya terlalu lemah. Jadi si individu itu mengalami kekecewaan. Yang kedua kemudian anomik. Kalau anomik ini akibat regulasi sosial yang terlalu lemah. Regulasi atau aturan. Jadi seseorang yang mengalami kehilangan pegangan misalnya akibat norma atau aturan yang selama ini dipegang itu ternyata sudah rusak. Situasi anomi adalah situasi tanpa norma, di mana norma atau aturan yang dipegang itu sudah rusak dan aturan dan norma baru itu belum muncul, belum ada, belum mapan. Misalnya seseorang yang kehilangan kepercayaan terhadap agamanya sehingga tidak punya pedoman dalam menjalani hidup, kemudian melakukan bunuh diri, itu termasuk bunuh diri yang anomik. Selanjutnya adalah bunuh diri fatalistik. Ini terjadi akibat regulasi yang terlalu ketat. Misalnya perbudakan,
penjajahan, itu akibat aturan atau normanya terlalu ketat banget. Jadi si individu ini tidak bisa kemudian mengekspresikan diri. Bahkan memang menjalani hidupnya ya benar-benar terkekang oleh aturan itu. Yang terakhir adalah bunuh diri altruistik. Ini pasangannya dengan yang egoistik ya. Kalau egoistik itu integrasi sosialnya terlalu lemah, kalau bunuh diri altruistik itu karena integrasi sosialnya terlalu kuat. Jadi aturannya masyarakat, kekuatannya masyarakat itu terlalu kuat. Misalnya bentuk pengorbanan untuk orang lain. Misalnya seseorang yang melakukan bunuh diri demi orang lain. Nah, seperti itu intinya. Oke? Yang ditanyakan di sini adalah bunuh diri karena anomi. Berarti jelas. Jawabannya yang ini nih. Pudarnya norma. Bunuh diri anomi itu disebabkan oleh B. Pudarnya norma. Soal nomor 10. Tindak kejahatan atau kriminal pada remaja semakin meningkat dan bervariasi seiring dengan pesatnya penggunaan jejaring dan media sosial, sehingga menjadi permasalahan sosial. Faktor pendorong terjadinya tindakan tersebut adalah A. Pengangguran meningkat tinggi, B. Nilai dan norma yang tidak berfungsi, C. Kemajuan teknologi informasi, D. Keteladanan pemimpin lemah, atau E. Tingkat pendidikan yang rendah. Kita kaji dulu ilustrasi di soalnya. Di sini dikatakan kalau tindak kejahatan atau kriminal pada remaja meningkat dan bervariasi akibat jejaring dan media sosial. Nah, kata kuncinya ini nih. Akibat penggunaan jejaring dan media sosial sehingga menyebabkan permasalahan sosial. Mungkin ada phishing, teman-teman tahu phishing? Yang ngirim-ngirim link, kemudian ketika kita klik linknya ada disuruh download sesuatu dan ternyata data kita diambil, atau kalau lewat WhatsApp mungkin kemudian WhatsApp kita dihack dan lain sebagainya. Itu kan termasuk phishing. Itu menggunakan teknologi informasi, menggunakan media sosial. Jadi bentuk kriminal, bentuk kejahatan itu sekarang sudah makin bervariasi banget. Dan phishing itu salah satunya, itu sudah katakanlah sudah banyak dialami oleh orang-orang. Bahkan temennya Kak Di juga mengalami itu. Tiba-tiba nomornya dia minta-minta pulsa kayak gitu. Nah ternyata kemudian dikonfirmasi kalau nomornya itu dihack oleh orang lain. Gara-gara ikut link-link seperti itu. Jadi ada kiriman link terus diklik dan itu ternyata WhatsApp-nya dihack. Nah kembali ke soalnya. Di sini jelas ya. Kata kuncinya adalah jejaring dan media sosial. Berarti faktor pendorong dari adanya tindakan ini adalah C. Kemajuan teknologi informasi yang kemudian tidak bisa disikapi dengan bijak, malah kemudian dilakukan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang seperti tindak kejahatan.